Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak dan Ibu serta anak kami di dalam jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, memberikan kekuatan dan juga kemauan sehingga malam hari ini kita hadir dalam rangka qiyam Ramadan, menegakkan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Rabbul Alamin, semoga selalu dicurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, topik yang kita angkat malam ini memanfaatkan diri kita sebagai makhluk pilihan, makhluk yang terbaik. Karena kita manusia seperti diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. 3 ayat dalam surah At-Tin, ayat 4, 5 dan 6. Dan surat At-Tin yang insya Allah semua kita hafal. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Bagaimana bentuk yang terbaik? Pertama kita lihat secara lahiriah. Kita ini adalah makhluk yang seimbang. Makhluk yang seimbang, mu'tadil, seimbang. Di mana posisi mata kita, posisi tangan kita, berjalan kita, itu adalah paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian juga perangkat-perangkat lunaknya juga sempurna. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hidup ini kita juga diberi panduan, yaitu agama. Panduan berupa agama. Sehingga kita ini makhluk yang terbaik dibanding malaikat, dibanding jin, apalagi setan, apalagi makhluk yang melata di permukaan bumi ini. Kemudian juga kita diberikan ketentuan-ketentuan agama supaya hidup kita hidup yang selamat, hidup kita hidup yang berbahagia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan manusia itu kepada
derajat yang paling rendah. Para ahli tafsir kaum muslimin dan muslimat melihat ini pertama dari segi fisik. Dari segi fisik kita bertambah lama, bertambah lemah. Akal kita yang semula sempurna bertambah lama juga bertambah lemah. Fisik kita yang pada bulannya kekar juga bertambah lama bertambah lemah. Begitu juga rezeki kita bertambah lama juga bertambah kurang. Ini para mufassir melihat dari segi fisik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tumaratna asfala safilin itu kemudian kami kembalikan manusia itu kepada derajat yang paling rendah, yaitu ke dalam neraka. Kembalikan kepada neraka. Kenapa? Karena ada diajak di ayat lanjutan yaitu illal ladzina amanu. Kecuali yang tidak dikembalikan ke neraka itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh. Jadi iman dan amal saleh sebagai benteng manusia itu agar manusia tidak dikembalikan ke neraka jahanam. Agar manusia tidak dikembalikan kepada asfala safilin, yaitu dengan iman yang kuat dan amal saleh yang banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, inilah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa setiap tahun ada satu bulan yang paling istimewa yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Amal, bulan untuk beramal. Syahrul Ibadah, bulan untuk beribadah. Berarti bulan untuk menghindarkan diri kita dari asfala safilin. Karena memang kita manusia kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau hewan hidup untuk apa? Hidupnya untuk makan. Ini hewan hidup, hewan itu untuk makan. Tapi manusia apa kalau untuk makan hidupnya bukan? Kita ini makan untuk hidup. Hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah himbauan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah ibadah kepada Tuhanmu. Tuhan yang telah menciptakan kamu dan juga Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari keimanan menjadi ketakwaan. Oleh sebab itu di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan menghimbau kita dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah,
bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa ini kenapa kita disuruh bertakwa? Kenapa kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa? Karena takwa itu adalah perbekalan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu kata Allah. Carilah bekal yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, seoptimal mungkin, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, puasa Ramadan yang telah kita laksanakan insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah katakan di akhir ayat 183 surat Al-Baqarah itu ada kalimat la'allakum tattaqun. Kalau kita menerjemahkannya, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi dalam kajian ulumul Quran kaum muslimin dan muslimat, kalau la'alla itu berasal daripada Allah untuk makhluknya, itu adalah untuk kepastian. Kalau kamu benar-benar beriman, lalu melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya pula, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan Al-Quranul Karim, kamu pasti menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau pasti menjadi orang-orang yang bertakwa, pasti terhindar dari radadnahu asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin itu. Kemudian kami kembalikan kepada derajat yang paling rendah. Karena kamu memiliki ketakwaan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh sebab itu kita dihimbau untuk meningkatkan keimanan menjadi ketakwaan. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab itu juga dikatakan wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah olehmu perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan, menuturkan perkataan yang benar. Qaulan sadida. Kalau salah ucap kita mungkin qaulan syadida, artinya berbeda. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Kalau qaulan syadida, perkataan yang keras. Ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Sedikit saja perbedaan, beda pula artinya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar? Karena dengan perkataan yang benar, dunia ini akan damai. Kalau kita mengucapkan perkataan yang baik, akan terjadi ukhuwah, persaudaraan. Kadang-kadang karena perkataan itu pula, tapi perkataan yang tidak benar, akan terjadi perang. Bisa terjadi perang individu. Tidak pasal bodoh di orang.
Apa nak persatuan munculnya dari mana? Itu bukan kaulan sadida. Apa nak persatuannya orang? Anak tentukan di pagang kecilnya loh. Tak tentukan di paci kecilnya. Taman mana, taman butuh. Oleh sebab itu, waqulu qawlan sadida, kita dihimbau untuk mengucapkan perkataan yang benar, berarti sekaligus juga dilarang untuk mengucapkan perkataan yang dusta, perkataan yang tidak mengandung kebenaran. Inilah yang diungkapkan oleh para ahli usul fikih itu, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu, larangan mengerjakan lawannya. Kita diperintah untuk mengucapkan perkataan yang benar, wa qulu qawlan sadida, berarti kita dilarang untuk mengucapkan perkataan yang tidak benar, perkataan yang dusta. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, lalu apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kepada orang-orang beriman yang mengucapkan perkataan yang benar didasarkan kepada ketakwaan. Pertama kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalanmu. Amal ibadah kita ini tergantung rupanya kepada ketakwaan kita kepada Allah. Tergantung kepada ucapan-ucapan kita. Tergantung kepada gerak-gerik kita, tindak tanduk kita. Sebab kalau kita berdusta misalnya, kadang-kadang untuk menutup kedustaan itu timbul lagi kedustaan berikutnya. Timbul lagi kedustaan berikutnya untuk menutup kedustaan yang kedua. Sehingga berlipat ganda kedustaan itu. Ini berpengaruh kepada amalan kita. Oleh sebab itu, Allah himbau kita agar bertakwa kepada Allah, mengucapkan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah memperbaiki amalan-amalan kamu. Baik amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ataupun amalan kepada sesama manusia dalam interaksi kita dengan orang lain. Kita akan menjadi orang yang mementingkan persatuan, orang yang melakukan at-ta'awun, kerjasama, tolong menolong. Inilah yang disebut dengan manusia yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini yuslih lakum a'malakum. Amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah atau interaksi kita dengan orang lain akan menjadi baik kalau kita bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dengan ibadah kita, dengan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, Allah insya Allah
akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena memang kita manusia sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Oleh sebab itu ketakwaan selalu dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya bulan Ramadan seperti ini, sering mengucapkan marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, 3 kali diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya selamat datang wahai yang mensucikan. Selamat datang wahai yang mensucikan, selamat datang wahai yang mensucikan. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man mutahhiru ya Rasulullah?" Apakah yang mensucikan itu ya Rasulullah? Engkau ucapkan betul marhaban, selamat datang. Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mutahhiru syahrul Ramadan yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi." Yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan itu mensucikan kita, yutahhiruna, mensucikan kita dari berbagai bentuk dosa dan berbagai bentuk kesalahan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia meraih kemenangan yang besar. Taat kepada Allah dan Rasul. Apa artinya taat kepada Allah dan Rasul? Ikuti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ikuti apa yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sebagai makhluk kita. Sebagai makhluk kita harus ikut Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan menjadi ketakwaan. Ucapkan perkataan yang benar. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Atau kalau tidak mampu mengucapkan perkataan yang baik, hendaklah dia diam. Hanya yang salah. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia meraih suatu kemenangan yang besar. Insya Allah di akhir Ramadan ini kepada kita akan diucapkan oleh orang ataupun kita mengucapkan kepada teman kita, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua, amal kita semua. Kemudian diiringi dengan minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada kefitrahan, kesucian, dan juga termasuk orang yang benar. Ini faizin, fauzan. Kenapa itu? Karena kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang terakhir, sebagai manusia pilihan, sebagai makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita manfaatkan berbagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian sebagai bukti kesyukuran kita, nikmat itu kita pergunakan, akal kita pergunakan untuk memikirkan ciptaan Allah, mata kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, anggota kita tundukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Lebih dan kurang salah dan jangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.